salah satu alumni kami sekarang sudah bekerja di luar negeri, yaitu Jepang, sebagai tenaga kesehatan. Masya Allah, kami keren sebagai sekali. keperawatan sangat bangga, ternyata prospek kerja keperawatan sangat luas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Rafika Aulia Apna di program Pojok Fakultas Universitas Muslim Indonesia, dan kali ini kita berada pada edisi ketiga. Nah, kali ini saya berada di Laboratorium AFA Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Dan juga kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kedua kakak-kakak yang kece dan juga berprestasi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Yang pertama di samping saya ada Kak Indri selaku kemarin mendapatkan dedikasi ya Kak? Ya, Dedikasi apa itu Kak? Delegasi Duta Pendidikan. Iya, delegasi Duta Pendidikan. Dan juga selanjutnya di sebelah Kak Indri tentu saja ada Kak Iza. Kak Iza kemarin, for your information kawan-kawan, kemarin Kak Iza menjadi runner-up kedua di Putra Putri Maritim Sulawesi Selatan. Nah, tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani dengan kedua kakak-kakak yang kece dan tentunya berprestasi ya Kak. Nah, Kak, sebelum kita masuk ke pembahasan nih Kak, saya mau tanya kabar-kabar Kak Iza dan Kak Indri. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang baik. kita lagi libur ya Kak? Iya, Jadi libur. sekarang kegiatannya gimana nih Kak? Lagi ada kegiatan atau? Kalau saya pribadi sih lebih sibuk ini urus himpunan dulu sama event-event yang lain. Iya, himpunan. Kalau Kak Iza sendiri gimana Kak? Kalau saya sendiri sekarang lagi sibuk di Putri Maritim tadi, Iya. jadi panitia di F8. Oh, kemarin F8 jadi panitia ya. Wah, luar biasa. Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI Makassar. Nah, Kak, baik sebelumnya saya mau tanya nih Kak, mengenai alasan dari kedua kakak-kakak di sini, kenapa sih Kak ngambil Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI Makassar? Mungkin bisa dari Kak Indri dulu deh. Oke, alasan saya itu mengambil FKM UMI, Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI. Sebelumnya itu saya memang punya niat ataupun punya tujuan memang mengambil ranah di bidang kesehatan. Dan ada yang nyaranin dari keluarga, ternyata ada kampus di Makassar yang kampus swasta tetapi sudah terakreditasi unggul. Dan saya searching lagi, ternyata UMI memang luar biasa, sudah banyak menghasilkan alumni-alumni yang terbaik, khususnya FKM. Dan saya searching lagi, ternyata FKM ini ada jurusan keperawatan, S1 lagi. Jadi saya pilihlah S1 keperawatan untuk melanjutkan pendidikan saya, karena saya lihat juga S1 keperawatan ini sudah banyak menghasilkan profesi-profesi nurse yang sungguh luar biasa. Iya, betul. Oke, itu tadi dari Kak Indri. Nah, kalau dari Kak Iza sendiri nih gimana nih Kak? Oke, kalau dari saya memang dari sekolah itu saya sudah tertarik dengan bidang kesehatan. Terkhususnya kemarin di bagian biologi dan kimia. Nah, kenapa di kesehatan masyarakat? Karena setelah lulus banyak sekali dari orang-orang luar yang menghasut saya untuk masuk ke sosum, ke sosial. Ternyata ada jurusan yaitu kesehatan masyarakat yang ternyata mengcombine antara ilmu dari kesehatan dan juga ilmu sosial. Jadi kita tidak hanya belajar tentang bagian kesehatannya saja, tapi kita juga belajar mengenai masyarakatnya, yaitu ilmu sosialnya sendiri. Nah, kemudian kenapa harus di FKM UMI Makassar? Nah, di sini saya memilih FKM UMI karena pertama karena akreditasinya itu sudah unggul, kemudian dari rekomendasi keluarga-keluarga saya karena banyak juga yang alumni dari sini, dan katanya memang fasilitasnya dari FKM UMI ini itu sangat baik. Nah, jadi teman-teman dan adik-adik tadi sudah dijelaskan oleh Kak Indri maupun Kak Iza bahwasanya alasan mereka mengambil Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia bukan hanya di Universitas Muslim Indonesia ini sendiri yang sudah terakreditasi unggul, tapi juga sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi di luar sana dari Universitas Muslim Indonesia itu sendiri. Nah, Kak, jadi tadi udah ngebahas nih mengenai alasan-alasan kenapa kakak-kakak ini udah ngambil nih di Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI. Nah, Kak, aku mau tanya nih, mungkin boleh nggak di-spill ke teman-teman dan adik-adik yang lagi nonton nih, apa sih prodi apa aja sih yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI itu sendiri, dan akreditasi apa sih yang dihasilkan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia? Mungkin dari Kak siapa nih? Oke, kalau di FKM UMI itu sendiri sudah 4 program studi yang dimana
S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Ilmu Keperawatan, D3 Kebidanan, sama ada juga profesi nurse yang ingin melanjutkan S1 Keperawatan, ingin melanjutkan profesi nurse di FKIP UMI. Kalau mungkin Kak Iza nih, tadi kan udah dijelasin 4 program studi ya Kak Indri dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah mungkin untuk Kak Iza nih aku mau nanya, kalau magister di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu sendiri kayak gimana nih Kak? Kalau magister di Fakultas Kesehatan Masyarakat sendiri itu sudah ada ya di pasca sarjana. Iya. Dan jadi tidak hanya 4 program studi tadi, yang tadi S1 keperawatan, S1 Kesmas, terus D3 Kebidanan, kemudian profesi juga. nurse, iya. Kami di FKM UMI juga sudah ada S2 Kesehatan Masyarakat. Oh gitu Kak. Kalau akreditasinya gimana Kak? Kalau di FKM sendiri itu sudah unggul yang terakreditasi dari LAM PTKes. Udah unggul ya Kak? Udah Iya, unggul. Alhamdulillah. FKM sendiri. Oke Kak. Ya, selain daripada disebutkan tadi S2 Kesehatan Masyarakat, juga ada nanti lagi proses dibentuknya S1 Kebidanan. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung sarjana S1 Kebidanan, boleh banget untuk memilih FKM UMI sebagai lanjutan pendidikan teman-teman. Oh, tidak hanya itu juga, jadi ada juga S3 Kesehatan Masyarakat yang coming soon, sedang diproses untuk semua lulusan S2 yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah itulah tadi penjelasan dari kakak-kakak dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI. Nah, for your information kembali teman-teman, di Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI di sini akan dibuka juga S1 Kebidanan dan juga S3 Kesehatan Masyarakat. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk mendaftar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Nah, selanjutnya nih Kak, aku mau tanya nih Kak, kalau misalnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu sendiri ada nggak sih program-program unggulan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat selama kakak-kakak menjadi mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu sendiri Kak? Mungkin dari Kak Iza dulu deh lagi. Oke, jadi di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini itu kami memiliki program unggulan seperti seminar nasional dan juga internasional yang selalu dilaksanakan. Kemudian juga pengabdian kepada masyarakat yang juga selalu kami adakan biasanya di akhir semester. Oh gitu ya. Kalau dari Kak Indri nih? Oke, tambahan dari Kak Iza tadi, betul banget. Kami selalu mengadakan pengabdian masyarakat, seminar nasional, baik itu tingkat nasional maupun internasional, pelatihan juga, dan for information teman-teman bahwa kemarin, 2 bulan kemarin itu salah satu lembaga FKM, Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan, melaksanakan sunatan massal di salah satu pulau terpencil yang ada di Pangkep, yaitu Pulau Kodingareng. Jadi kegiatan ini diadakan oleh para dosen juga, sekaligus naungan dalam lembaga, dan bekerja sama langsung dari Basnas Makassar dan salah satu juga dari Komite Pemuda yang ada di Makassar, yaitu KNPI. Nah, teman-teman dan adik-adik, tadi sudah dijelaskan juga nih mengenai program unggulan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat itu sendiri. Ada seminar nasional, ada seminar internasional, dan juga kemarin 2 bulan yang lalu Kak Indria. Iya. 2 bulan yang lalu telah dilaksanakan sunatan Sunatan massal massal, yang iya. juga di mana sunatan ini bekerja sama langsung dengan Basnas Makassar. Makassar ya Kak. Nah, itu sendiri. Nah, oke Kak. Jadi selanjutnya saya mau nanya lagi nih Kak mengenai tadi kan kita sudah bahas mengenai seluk-beluk dari Fakultas Kesehatan Masyarakat itu sendiri nih Kak. Nah, selanjutnya kita melangkah nih Kak ke ranah prestasi dan keunggulan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat sendiri Kak. Mungkin dari mana Kak Iza, Kak Indri? Oke, kalau dari prestasi yang didapatkan dari FKM sendiri, mulai dari dosennya, mulai dari mahasiswanya juga punya potensi lebih untuk mengeksplorasi potensi apa yang dia minati, mulai dari ikut serta event-event, duta, lomba poster, public health, dan masih banyak lainnya yang kiranya betul-betul mahasiswanya sini punya potensi dan semangat yang tinggi untuk mengeksplorasi apa sih yang menjadi yang menjurus langsung ke potensinya itu. Oke, baik, tambahan juga. Jadi kemarin pada saat saya mendaftar menjadi Putra-Putri Maritim Sulawesi Selatan itu didukung secara langsung oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi memang Fakultas Kesehatan Masyarakat ini mendukung kita secara akademik maupun secara non-akademik. Oh ya, sedikit tambahan juga Kak. Boleh, Kak. Dari FKM sendiri itu apabila kita mengikuti sebuah event, apalagi itu lomba-lomba, dari pihak dosennya sangat
welcome untuk membantu, mulai dari menyemangati, bilang semangat untuk terus maju, jangan suka, karena kan salah satu semangat merupakan hal yang penting itu sebagai mendorong kita untuk terus maju gitu. Betul, jadi kita istilahnya sebagai mahasiswa ini kita juga bukan hanya butuh dukungan dari diri sendiri, namun juga butuh dukungan langsung dari program studi ataupun fakultas di universitas yang kita tuju. Betul Kak, betul. Tadi misalnya kalau dari segi prestasi kan Kak Iza sudah mendapatkan runner up kedua nih, Putri Maritim Sulawesi Selatan, dan juga Kak Indri delegasi Duta pendidikan. Penduta Pendidikan di Singapura ya Kak? Ya, Woi, Keren sekali teman-teman. Nah Kak, baik Kak. Kalau gitu, saya mau nanya nih Kak, kalau prospek kerja dari Fakultas Kesehatan Masyarakat itu kayak gimana tuh Kak? Seperti apa misalnya kalau misalnya kita sudah menjadi alumni dari Fakultas Kesehatan Masyarakat itu, prospek apa ya Kak yang akan kita kerjakan, kita dapatkan di luar sana? Oke, salah satunya yaitu tenaga kesehatan, ada yang bekerja di rumah sakit, ada yang bekerja di luar dari rumah sakit juga, puskesmas, dinas kesehatan, ada yang jadi dari perawat, ada yang bagian dari administrasi, ataupun ada dari kepala ruangan. Itu salah satu prospek kerja yang untuk keperawatan. Dan for information juga, salah satu alumni kami sekarang sudah bekerja di luar negeri, yaitu Jepang, sebagai tenaga kesehatan. Masya Allah, kami keren sebagai sekali. keperawatan sangat bangga, ternyata prospek kerja keperawatan sangat luas gitu. Oke. Kalau mungkin Kak Iza, Kalau tambahan dari Kak. kesehatan masyarakat tersendiri itu biasanya alumni itu kerja di puskesmas maupun rumah sakit, tapi tidak hanya itu, banyak juga alumni lainnya yang kerja di perusahaan, karena kan kita ada K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Biasanya itu di tambang, di perusahaan-perusahaan instruksi lainnya. Kemudian ada juga yang kerja di dinas kesehatan sampai kementerian juga ada. Wah, keren sekali. Jadi sudah banyak sekali nih prospek kerja dari Fakultas Kesehatan Masyarakat jikalau kita sudah menjadi alumni, terutama di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia itu sendiri. Oh ya Nah, Kak, ini Ya, juga boleh, Kak. alumni-alumni juga selain bekerja di rumah sakit ataupun di bagian kesehatan juga ada di luar dari kesehatan. Seperti apa tuh Kak? Dan diterima dari BUMN juga, dan selain daripada bekerja juga banyak menerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya mulai dari S2, S3 gitu. Wah, keren sekali Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Nah, Kak Indri tadi sempat nyinggung nih mengenai beasiswa. Nah, aku mau nanya nih Kak, di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia, beasiswa apa sih Kak yang ditawarkan di fakultas ini? Sebenarnya ada banyak sih ya Kak, Iya. dari beasiswa OSC, dari IMI, beasiswa Jarum, beasiswa Kala juga, dan ada beasiswa pertukaran mahasiswa ke luar negeri, salah satunya dari kampus Merdeka ISMA, dan pertukaran mahasiswa di Dalam negeri ya? Dalam negeri. Oke, Kurang betul. lebih seperti itu. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi ya untuk mendaftar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Nah Kak, kalau KIP sendiri apakah ditawarkan di Fakultas Kesehatan Masyarakat nggak Kak? KIP? Iya ditawarkan, tetapi kembali lagi pada semesternya dilihat dulu persyaratannya. Oke, Kak. Oke, selain daripada itu ada juga nih Kak beasiswa unggulan dari kampus Merdeka juga, Merdeka Belajar. Oke Kak, jadi tadi sudah disinggung ya teman-teman, di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia itu sudah banyak sekali beasiswa yang ditawarkan. Jadi buat teman-teman nih yang kiranya, mohon maaf sebelumnya, yang kiranya kurang mampu, jadi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia ini sudah banyak sekali menawarkan jenis-jenis beasiswa. Jadi tunggu apa lagi ya Kak untuk segera mendaftar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia sendiri. Nah Kak, baik nih Kak, sebelum menutup nih, ada nggak Kak sih mungkin selama menjadi mahasiswa di UMI nih, saya dengar di Universitas Muslim Indonesia tuh ada namanya pencerahan kalbu nih Kak. Mungkin boleh sharing nih sama teman-teman adik-adik di luar sana yang masih abu-abu nih mengenai apa sih pencerahan kalbu itu di Universitas Muslim Indonesia. Mungkin ceritain dari cerita Kak Indri dulu atau Kak Iza dulu deh. Boleh. Oke, jadi di Universitas Muslim Indonesia ini ada yang namanya program pencerahan kalbu, yang dimana pencerahan kalbu ini merupakan ciri khas dari Universitas Muslim Indonesia ini sendiri, yang sekarang sudah masuk ke dalam SKS, sudah 6 SKS Kak, yang jadi seluruh mahasiswa yang belum melaksanakan pencerahan kalbu ini tidak bisa ikut KKN maupun wisuda, jadi sudah terhitung wajib untuk mengikuti pencerahan kalbu ini.
Kalau Kak Indri sendiri mungkin ada cerita-cerita di balik pencerahan kalbu nih, Kak? Sedikit cerita dari pencerahan kalbu ini yang dimana betul-betul mahasiswa sini pengembangan karakter. Karena kemarin saya itu online, jadi cukup lewat Zoom saja. Tetapi alhamdulillah minggu kemarin diberi kesempatan sebagai pendampingan mahasiswa asing untuk mendampingi mahasiswa untuk pergi ke pesantren langsung di Padang Lampe, Pangkep. Kurang lebih 4 hari 3 malam lah. Di situ betul-betul dilatih untuk salat malam, salat tahajud, salat tasbih, zikir tiap hari dan lain-lain sebagainya. Jadi saya rasa bahwa UMI bukan sekedar nama Muslim, tetapi sudah betul-betul mengimplementasikan Islamnya itu bagaimana. Jadi jangan salah paham lagi bahwa Universitas Muslim Indonesia merupakan salah satu kampus Islam yang sudah real mengimplementasikan keislamannya, yaitu mahasiswa mengikuti pesantren di Padang Lampe. Nah, kalau di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia pasti sudah ada nih, Kak, disediain laboratorium. Jadi seperti misalnya apa sih fasilitas yang ditawarkan dan disediakan langsung dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI itu sendiri, Kak? Oke, jadi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia itu sendiri sudah sangat lengkap ya. Seperti pertama itu ada laboratorium. Kalau di kesehatan masyarakat tersendiri itu ada yang namanya laboratorium terpadu. Karena kan ada 5 peminatan. Nah, di sini ada laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja, laboratorium kesehatan lingkungan, laboratorium audiovisual seperti yang saat ini ya, sekarang ini kita tempati. Kemudian laboratorium komputer, laboratorium epidemiologi. Kemudian ada juga ruang kelas yang sudah full AC. Kemudian di sini juga kita disediakan WiFi. Kemudian ada juga di bawah itu tempat duduk-duduk yang membuat bisa mahasiswa-mahasiswa seperti kita itu buat ngerjain tugas. Nah, ngerjain tugas sambil ada WiFi juga. Apa Pi? Apa Pi tahu? Betul tahu. Jadi ada juga musola, dilengkapi juga dengan musola. Kemudian di belakang juga ada lapangan. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin bermain voli ataupun takraw itu bisa juga di sini. Kemudian ada juga unit kegiatan mahasiswa seperti lembaga-lembaga itu Kesmas, himpunan keperawatan dan juga himpunan kebidanan. Jadi juga ada paduan suara FKM itu sendiri. Oke, betul sekali yang dikatakan Kaiza, banyak banget fasilitas yang didapatkan anak FKM UMI. Selain daripada lab Kesmas, lab keperawatan juga sudah sangat lengkap, dimulai dari lab keperawatan, lab biomedik, lab gawat darurat, medical bedah, dan ada juga nih Kak yang terbaru, lab estetik. Jadi teman-teman yang ingin estetik boleh banget untuk bisa ikut pelatihannya di situ. Ada juga dikatakan lab holistik. Jika teman-teman ingin mau melatih pelatihan bekam, boleh banget untuk belajar di lab holistik ini. Selain pada lab itu juga di sini ada perpustakaan FKM UMI. Dan perpustakaan ini sudah bisa diakses secara online. Ada aplikasinya tersendiri yaitu LIP FKM UMI. Jadi mahasiswa FKM UMI sudah boleh mengaksesnya secara online dengan mendownload aplikasi LIP FKM UMI. Nah, selain daripada perpustakaannya, ada juga nih kantin FKM Sehat. Jadi untuk teman-teman yang ingin lebih enjoy kerja tugas, boleh banget nih ngerjain tugas di kantin tersebut karena udah tersedia nih colokannya. Jadi makin enak banget, makin PW istilahnya kalau Gen Z sekarang tuh makin PW ya, Kak. Jadi udah kayak mini kafe gitu untuk anak FKM. Oke, tidak hanya itu, karena dari fasilitas-fasilitas tadi itu kita sudah dibekali mengenai fasilitas yang sangat mumpuni, sangat luar biasa, sangat lengkap. Di Fakultas Kesehatan Masyarakat juga itu sumber daya manusianya, dosen-dosen pengajarnya itu rata-rata sudah S2, magister, dan kemudian kita juga di sini ada 2 profesor. Tidak lupa juga kita juga sudah ada Rumah Sakit Ibnu Sina yang juga merupakan ikon rumah sakit dari Universitas Muslim Indonesia itu sendiri. Kak. Ini Rumah Sakit Ibnu Sina digunakan pada mahasiswa profesi nurse untuk melakukan OSCE, ujian praktik secara langsung seperti di rumah sakit. Jadi hampir tiap tahun lah diadakan OSCE untuk profesi nurse ini. Oh, tiap tahun Kak? Jadi tiap tahun? Iya. Tidak hanya dengan itu, karena kan tadi nurse itu tempat OSCE-nya. Kalau Kesmas sendiri itu kebanyakan mahasiswanya itu magang misalnya. Jadi tidak hanya
dari Ibnu Sina itu sendiri kita juga disediakan wadah untuk mengembangkan skill kita yang sudah kita dapatkan di fakultas sendiri. Oke, Rumah Sakit Ibnu Sina juga ini digunakan oleh mahasiswa keperawatan tentunya dan anak kebidanan. Digunakan dalam bidang ilmu medis. Jadi sudah tidak ada keraguan lagi untuk mendaftar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Karena di Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI tadi telah dijelaskan sama kakak-kakak di samping saya bahwasanya di fakultas ini telah disediakan berbagai macam fasilitas yang tengah memadai dan juga SDM dari dosen yang mendukung ya Kak untuk berkuliah di fakultas ini sendiri. Nah Kak, terakhir nih Kak, mungkin boleh nih sharing sebagai closing statement nih kepada teman-teman dan adik-adik yang masih ragu kiranya mau mendaftar di fakultas mana, di universitas mana. Mungkin boleh di encouragement lah istilahnya Kak kepada adik-adik. Mungkin dari Kak Indri dulu deh. Oke, saya mau sedikit cerita. Karena kita ketahui bahwa UMI pembayaran itu boleh dicicil, dan FKM sudah banyak menyediakan gratisan, mulai dari anak keperawatan. Jadi teman-teman yang ingin melakukan lab ataupun praktik klinik tiap semesternya, jadi nggak usah bayar lagi. Karena pembayaran tiap semesternya itu sudah include semua, mulai dari lab sama praktik klinik. Jadi sama bimbingan tutorial juga. Jadi nggak usah lagi nih keluarin duit terlalu banyak karena sayang banget nih kita tiap semester keluar uang lagi. Ya susah banget. Dan kami pikir juga dari instansi lain untuk turun praktik klinik perlu bayar lagi tuh yang perkiraannya pembayarannya cukup mahal. Jadi gitu. Jadi untuk adik-adik nih yang mau bergabung untuk melanjutkan tingkat pendidikannya di bidang kesehatan, boleh banget menjadi salah satu pilihan teman-teman untuk memilih FKM UMI untuk S1 Kesmas, S1 Keperawatan, D3 Kebidanan maupun profesi nurse. Nah, tadi kan Kak disinggung nih mengenai bisa diangsur ya Kak. Pasti bisa diangsur di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Nah, selanjutnya dari closing statement dari Kak Iza nih, gimana nih Kak untuk adik-adik? Oke, jadi bagi teman-teman semuanya, adik-adik sekalian yang ingin mendaftarkan diri di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia, tunggu apa lagi? Karena tadi sudah dijelaskan mengenai fasilitasnya yang sangat lengkap, kemudian sumber daya manusianya juga yang sangat berkualitas. Di sini kami juga menyediakan 5 peminatan, yaitu terkhususnya di bagian Kesmas itu sendiri seperti kesehatan lingkungan, yang belajar mengenai isu-isu lingkungan yang harus ditangani di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia. Kemudian juga epidemiologi, lalu kesehatan dan keselamatan kerja yang tadi sudah saya jelaskan itu bekerja di bagian perusahaan atau di bagian konstruksi-konstruksi seperti itu. Kemudian promosi kesehatan bagi semua yang tertarik bagian multimedia, penyiaran bisa sekali masuk ke bagian peminatan promosi kesehatan ini. Kemudian yang terakhir ada gizi. Nah, sudah dilengkapi dengan 5 peminatan ini yang sesuai dengan nanti adik-adik sekalian pilih sesuai dengan passionnya kalian. Nah, tunggu apa lagi? Segera daftarkan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Oh ya, sebagai tambahan juga. Boleh, Kak? Oke, untuk teman-teman yang dari jurusan SMA-nya itu tuh SMK, mulai dari IPA, IPS ataupun sastra, jangan ragu untuk memilih FKM UMI karena FKM UMI pendaftarannya menerima semua jurusan untuk melanjutkan tingkat pendidikan di bidang kesehatan. Jadi nggak usah ragu lagi untuk memilih FKM UMI sebagai tujuan pendidikan teman-teman. Kemudian tadi saya tambahkan di kesehatan masyarakat itu kami juga ada pengalaman belajar lapangan yang dilaksanakan setiap semester 3, semester 4, dan juga semester 5. Nah itu pengalaman belajar lapangan ini tempat kita menyalurkan ilmu yang kita dapatkan di fakultas. Nah kemudian di PBL itu sendiri kami sudah tidak membayar lagi ya. Betul. Karena itu semua sudah ditanggung dari pembayaran di awal semester. Dan juga dosen-dosen di sini sangat humble, jadi kita juga lebih enjoy untuk menerima materi gitu. Oke, jadi itu tadi closing statement dari kakak-kakak kece dan juga berprestasi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Nah, bagi teman-teman dan adik-adik nih yang masih bingung mau mendaftar di mana, Universitas Muslim Indonesia telah membuka pendaftaran untuk tahun akademik 2024-2025. Dan untuk pendaftarnya sendiri bisa dicek di laman admisi.umi.ac.id dan pendaftarannya telah dibuka hingga tanggal 14 Agustus 2024, terkecuali untuk Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Farmasi.
Dan juga jangan lupa untuk terus mengikuti updatean dari Universitas Muslim Indonesia dengan cara memfollow akun sosial media Instagram Universitas Muslim Indonesia yaitu @umi.ac.id dan juga untuk subscribe YouTube Universitas Muslim Indonesia yaitu UMI Makassar. Sekian dari kami, saya Nurul Rafika Aulia Abna dan Saya Indri Dwiana. Saya Nur Izzatul Aulia. pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.